sampah ini perlu ditangani serius sekali karena negara yang berkembang itu tidak ikut dengan sampah. Sampah itu mengikuti. Sampah merupakan hal yang selalu mengiringi kehidupan manusia. Tapi pernah nggak sih berpikir bagaimana bisa sampah mempengaruhi iklim di Indonesia? Dampak sampah terhadap perubahan iklim, khususnya sampah makanan, merupakan salah satu permasalahan krusial saat ini. Menurut Indonesian Biennial Update Report, dalam 2 dekade ke belakang, food waste menyumbangkan pembebasan gas rumah kaca sebesar 6% setelah penggunaan lahan, energi, dan juga agrikultural. Berdasarkan data dari SIPSN tahun 2022, Jawa Tengah menempati jumlah timbunan sampah tertinggi secara nasional. Sementara itu, Kota Semarang menempati timbunan sampah tertinggi di Jawa Tengah dengan jumlah lebih dari 431.000 ton. Dari komposisi timbunan sampahnya, yang paling banyak ditemukan adalah sampah rumah tangga dengan persentase 60,79%. Beranjak dari Semarang, salah satu kecamatan di Semarang yaitu Tembalang merupakan salah satu pusat kegiatan mahasiswa pada saat ini. Tatkala perut mahasiswa tersebut keroncongan, sudah ada berbagai macam burjo di depan mata yang menyediakan beragam makanan. Burjo merupakan salah satu tempat makan yang paling populer di kalangan mahasiswa. Tak hanya sekedar makan, burjo menjadi salah satu tempat yang paling sering dikunjungi mahasiswa setelah dari kampus dan kos, entah hanya untuk sekedar bercengkrama maupun bertukar pikiran dengan teman sebaya. Lalu tahu nggak sih hubungan burjo, sampah, perubahan iklim, dan juga mahasiswa? Burjo dan mahasiswa memiliki hubungan yang erat di dalamnya. Hal ini karena mahasiswa merupakan target utama berdirinya suatu burjo yang ada di Tembalang. Dengan demikian, sebagian besar penghasilan burjo berasal dari mahasiswa. Akan tetapi, ada fakta menyedihkan di baliknya, yakni burjo menjadi salah satu penyumbang sampah, khususnya sampah makanan di Kota Semarang. Dengan persentase lebih dari 6% total timbunan sampah yang ada, apa yang menjadi penyebabnya? Mari kita simak pendapat pengelola burjo, pengelola tempat pembuangan sampah, dan juga mahasiswa di Tembalang. Nama saya Galih, asli dari Kuningan, sekarang bekerja di Warmindo atau burjo di daerah Semarang. Perkenalkan, nama saya Abi, penjual burjo di Gondang. Udah 12 tahun di sini. Jenis sampah organik yang dihasilkan itu dari bekas sayuran, terus dari dari kayak ayam itu dari kulit-kulitnya, terus udah mungkin cuma segitu sih kalau yang organik yang ada di burjo itu. Sampah organik sama plastik itu. Kalau itu sampah organiknya itu apa aja? Organiknya ya sayuran, terus cangkang telur, terus sisa makanan. Kalau sampah itu kalau dari non organik ya, kalau dari non organik itu lumayan sih mas. Kalau misalnya ini ada 1 apa 2 karung. Kalau yang dari non organik, kalau organik paling sedikit lah, paling cuma berapa plastik bekas sayuran. Ya kurang lebih 3 kilo. Sama, saya suruh kumpulin antara sampah non organik sama organik.
terdaftar, tapi tempat pas terakhir pembuangan itu ya karena nggak ada tempatnya ya, jadi disatuin sih akhirnya. Ya ada tempatnya, sampahnya. Yang basah, yang kering itu ada tempatnya sampahnya. Di sini sebulan 60.000. Per bulannya 150 karena 3 tempat. Enggak sih, rata-rata dibuang sama saya sendiri. Ya dibungkus ada, yang kebanyakan katanya udah kenyang ada gitu. Tapi kebanyakannya dibungkus sih. Saya harap pemerintah Semarang bisa menyediakan tempat sampah yang organik dan non organik, biar saya bisa memisahkan gitu ya antara sampah non organik dan non organik, dan mudah-mudahan bisa menyediakan juga tempat sampah yang dari hulunya itu atau apalah gitu, dan mudah-mudahan pemerintah Semarang bisa hadapi lah kalau yang Burjo itu yang bisa mengelola sampah dengan baik. Ya harus kalau ngambil sampahnya itu harus bersih gitu, jangan sampai war sana sini gitu. Kita kan bayarnya per bulan lagi 150 udah mahal gitu, tapi kadang jatuh ke selokan, di jalan-jalan kurang rapi lah yang ngambil sampahnya. Ternyata belum semua pengangkutan sampah di Tembalang melakukan pemilahan sampah secara baik. Lalu, mari kita kilas balik pada 18 tahun yang lalu, di mana 2 desa hilang dari peta akibat ledakan dari timbulan sampah yang tidak dikelola secara benar, yang kemudian menghasilkan gas metana yang lepas ke udara dan menyebabkan efek gas rumah kaca. Hal tersebut merupakan hal krusial untuk beberapa pengangkut sampah di Tembalang. Sampah yang paling berat dari mana? Kan dari Tembalang. Tembalang paling berat. Ini TPS 05. Sekolahan untuk kuliah. Kalau itu dong gitu libur ya kurang sampai itu. Soalnya mas paruh. Pengaruh, jadi sampah dari Undip itu pengaruhnya besar. Ya enggak. Kalau sekolah itu masuk, wah sampah berat. Tapi nek libur ini itu misalnya biasanya dua itu satu nyampe. Ini tadi pagi kalau masa lihat di sini juga banyak kan. Nah sekarang itu yang penting masuk kontainer. Nah dulu kadang-kadang itu dibuat pupuk, buat apa gitu dah. Tapi tidak laku. Tidak jalan. Itu alatnya juga kan. Nah itu kan sudah ada alat-alat itu. Tapi tidak laku. Orangnya itu nggak ada. Dulu itu Juga dulu sudah dibuat. Tapi ya kira-kira itu dari apa hasilnya dapat apa tenaga ini itu tidak masuk lah. ya kan nggak ada orang yang kesini meninggal, tugasnya kan juga banyak. Kalau kita dibanding TPS 3R, sedangkan kita itu ngambil sampah bukan sudah capek. Jadi kita mau ngelola TPS misah-misah di sana juga tidak bisa. Kan anjuran dari pemerintah kan 3R. Misalnya terbuang di TPA. Tapi kenyataan di lapangan nggak bisa. Cuma kita ambil yang nilai ekonomi, ada nilai ekonominya saja.
sudah ibu-ibu PKK tiap RT itu sudah mengadakan bank sampah. Ya kan, sudah ada bank sampah. Nyatanya juga nggak ada. Karena dia ngurusi ibu-ibu rumah tangga, ngurusi kebutuhannya sendiri seharian-harian sudah repot. Sudah ngurus anak, ngurus selalu berangkat kerja, kadang mungkin dia bekerja sendiri. Jadi repot, nggak jalan. Harapan aku ya ke pemerintah ya sama itu perhatikan banyak kayak program tempat menambah itu perlu penambahan karena di sini penambahan itu syaratnya dilalui sama PDAM. Maka ini tidak terlalu banyak yang pakai itu anjurannya bukan gitu. Dan ternyata infrastruktur sampah yang ada di Indonesia pada saat ini masih belum memadai untuk dapat dilakukan pengelolaan pemilah sampah secara bertahap dari produsen sampah ke TPS, lalu dari TPS ke TPA. Dan pilunya, mahasiswa merupakan produsen food waste paling banyak di Tembalang yang terdistribusi dari berbagai macam burjo yang nantinya sampahnya akan terkumpul menjadi satu ke TPS, dan pada saat di TPS, terutama di TPS Bulusan, sudah membludak dan sudah tidak memadai lagi tempatnya. Halo, perkenalkan, saya Rizky Abdullah. Aku Maya dari Teknik Geodesi. Burjo. Kalau aku sendiri kadang lebih milih ke burjo sih. Kadang habis, kadang enggak. Akhir-akhir ini kebanyakan sering nggak habisnya. Enggak tahu. Nggak ada. Kalau aku nggak aku fokus udah, kalau udah selesai makan ya udah tinggal di situ aja. Iya. Ada, karena kan emang sisa makanan yang kita makan itu kan kalau misalnya dibuang itu kan bakal menghasilkan kayak gas metana yang nantinya bakal menyebar ke udara yang tidak baik buat sekitar. Dan sebagai Gen Z, mari kita lakukan sedikit perubahan untuk mengurangi jumlah food waste dengan menghabiskan sisa makanan yang telah dibeli di burjo, baik itu dibungkus maupun dihabiskan secara langsung. Lalu, kepada pemerintah, kami memiliki beberapa rekomendasi, yaitu yang pertama, penyediaan pemilahan sampah langsung dari pemerintah daerah berupa tempat sampah yang terpisah dengan pengangkutan sampah yang sesuai jenisnya, serta distribusi sampah dari TPS ke TPA. Yang kedua, pemerintah, khususnya pemerintah daerah, secara langsung melakukan edukasi 3R bagi pelaku usaha dan masyarakat melalui sosialisasi dan program yang menguntungkan. Yang ketiga, pemberian penghargaan bagi pelaku usaha mikro, small, medium enterprises yang telah berhasil mengelola sampah dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu membuat peraturan pada produsen penghasil sampah, khususnya sampah rumah tangga dan sampah sisa makanan, untuk bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan. Small action, big impact. Climate action.